Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Ada sebuah TV Toshiba yang rusaknya adalah mati, nggak ada gambarnya. Bukan mati total tapi dia hidup, ada suaranya, lampu backlight hidup, tapi nggak ada gambar sama sekali. Saya tunjukin sama pemirsa, saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Lampu standby warna merah hidup, kemudian tinggal ditekan aja tombol on di samping sini. Nanti dia bakal keluar gambar. Gak keluar gambar. Harusnya dia keluar gambar, tapi ternyata dia nggak keluar gambar sama sekali. Begitu lampu on udah nyala warna hijau, tuh kelihatan ada cahaya dari TV-nya, tapi nggak ada gambar sama sekali. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Kalau misalnya pemirsa pengen lebih detail, bentar. Tipe TV ini adalah 32PB201EJ. Kalau misalnya pemirsa pengen detail nanya-nanya soal servis elektronik atau mau belajar privat servis elektronik yang sebagian nggak saya tunjukin di channel Teknisi Digital, pemirsa bisa ikutan langganan dan klik tombol dengan cara klik tombol gabung dimulai dari Rp10.000 aja per bulan. Pemirsa bisa putusin kapan aja berlangganannya. 10.000 per bulan murah kok pemirsa. Langsung aja ya, saya bukain skrupnya, terus saya buka bagian belakangnya seperti ini. Saya ngelihat di sini ada beberapa blok dan saya curiganya langsung ke Tikon. Tikon itu adalah rangkaian PCB yang menyambungkan antara mesin dengan LED. Ini power supply-nya pemirsa. Terus ini mesin TV-nya. Kenapa kok saya langsung curiga Tikonnya yang rusak? Biasanya sih kayak gitu ya. Biasanya ada komponen yang rusak di Tikon. Tikon tuh ada di balik plastik warna hitam ini. Jadi saya mau coba untuk ngelepasin beberapa kabel di sini yang kira-kira menghalangi saya untuk bisa membuka tikonnya, menghalangi saya untuk menjangkau tikonnya. Kabel-kabel ataupun besi ini. Jadi besinya saya lepas dulu pakai obeng sama skrup biasa. Di sini letaknya tadi. Tinggal dibuka aja pakai obeng plus, gampang kok. Terus kita tarik. Kita simpan dulu, langsung coba kita lihat tikonnya. Kita balik dulu klip warna, bukan klip, plastik warna hitam ini supaya kita bisa ngelihat tikonnya. Nah, ini tikonnya panjang banget ya. Pemirsa bisa lihat di sini. Tuh, panjang banget kan? Ada komponen yang rusak di sini, tapi komponen apa yang rusak kita bakal cari tahu satu persatu. Di sini ada kapasitor yang bekas solderan. Kayaknya TV ini pernah diservis dan rusak kapasitornya. Terus masangnya nggak rapi kayak gini. Terus ada IC, ada induktor, ada IC lagi, ada resistor yang semuanya adalah komponen-komponen SMD. Kecil banget. Biasanya ngebukanya pakai solder blower. Saya nggak melakukan pengecekan tegangan di sini pemirsa, tapi saya ngecekin komponen-komponen yang kelihatan cacat aja. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada, baru kita cek tegangannya, VDD, dan lain-lain. Saya coba mau utak-atik ini deh. Ini ada kapasitor yang bekas dibongkar. Coba saya mau bersihkan dulu pakai cairan pembersih. Saya semprot dikit aja supaya kotoran-kotoran yang nempel di deket
komponen ini hilang. Kalau bisa ini nggak usah dilepas ya pemirsa, tikonnya. Soalnya dia langsung nyambung sama LED sih. Repot nanti kalau nggak terbiasa, nggak lepas nanti malah rusak. Kalau dibersihin kayak gini tuh biasanya solder langsung bisa nempel ke timahnya. Tapi kalau nggak dibersihin biasanya sepanas apapun solder, timah nggak bakal meleleh. Itulah alasan saya harus ngebersihin komponennya dengan cairan pembersih pemirsa. Saya milih cairan pembersih karena dia nggak ngerusak komponen. Kalau misalnya kita pakai thinner, nggak rusak juga sih, cuman dia lama keringnya. Setelah saya lepas dua kapasitor tadi, pakai solder biasa, saya mau ukur kapasitornya masih bagus apa enggak. Pakai avometer skala X1 ya. Yang satu masih bagus, dan yang satu lagi rusak. Dia short, alias putus, bukan putus, nyambung dia, malah nyambung. Yang satu masih bagus, seperti ini. Tandanya, kapasitor yang satu itu harus diganti dengan yang baru. Nah, ini dia tempatnya. Bersihkan dulu pakai cairan pembersih sampai benar-benar mengkilap. Terus coba carikan satu kapasitor yang bentuknya sama. Karena kapasitor ini nggak ada ukurannya, nggak kelihatan ukurannya. Biasanya sih dipakai untuk tegangan 19 volt. Dan kapasitor yang barusan saya ambil ini, kapasitor yang baru maksudnya, itu masih dalam keadaan bagus pemirsa. Dan siap digunakan untuk menggantikan kapasitor lama yang udah short. Ini dia. Kapasitornya kecil banget. Segede selilit yang ada di gigi. Bahkan lebih gede nasi daripada ini. Mungkin separuhnya nasi. Patahan beras. Kalau beras itu dipatahin jadi dua, gitulah gedenya. Udah saya pasang pemirsa. Terus saya tes dulu. Saya tes dulu avometernya. Sampai mana laju jarumnya. Mentok dia. Terus siap saya gunakan untuk ngecek kapasitor yang tadi udah saya pasang. Dan ternyata hasilnya adalah iya, dia nggak korslet. Kalau korslet nanti jarumnya tuh bakal mentok ke kanan sana pemirsa. Tapi ini kan masih ada di angka-angka tertentu ya. Artinya kapasitor ini nggak korslet lagi karena udah diganti yang baru. Itu ceritanya. Setelah melakukan penyolderan seperti ini timahnya agak kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak kayak yang tadi. Setelah saya bersihkan pakai cairan pembersih, maksimal bersihnya kayak gini lah pemirsa. Kalau mau mengkilap banget kayak pabrik, bisa sih. Cuma habis-habisin waktu. Begitu udah saya coba pasang kapasitor yang baru untuk menggantikan kapasitor lama yang rusak itu, tinggal saya pasang aja besi ini. Saya nggak tahu ini apa namanya. Yang jelas ini untuk menahan casing atau mesin supaya dia pas pada tempatnya. Terus pasang skrupnya, ketatin sampai benar-benar ketat supaya kalau misalnya kita berdirikan dia enggak lepas terus nusuk LED, kan bisa pecah jadinya. Jangan kan pecah, tergores saja nggak bagus itu pemirsa, bahaya. Terus tinggal saya pasang aja power supply dan mesinnya seperti ini. Kabel-kabelnya bakal saya pasang, terus saya tempatkan di posisi awalnya kayak gini.
Ini butuh sekalian ditekan gitu karena dia ada klipnya pemirsa. Begitu udah saya pasang PCB-nya, terus kayaknya lebih susah kalau misalnya kabelnya belum dipasang dulu. Akhirnya kabelnya mau saya pasang dulu aja, habis itu PCB-nya baru saya tancepin ke dudukannya. Jadi ini posisinya harus pas, kencengin, masukin sampai bunyi klek, atau nggak ada celah renggang gitu. Kalau ada renggang, kalau renggang berarti kan dia nggak connect. Udah ya, udah masuk. Terus soket-soket yang lain pasang aja sekalian. Soket audio misalnya untuk speaker, terus kabel LED pasang juga kayak gitu. Ini adalah kabel audio, kabel speaker out. Colokin di sini. Terus ada beberapa kabel lain lagi. Ini ada kabel untuk indikator yang ada lampunya di depan itu pemirsa, yang lampu klip-klip warna merah yang nanti berubah jadi warna hijau itu. Itulah kabelnya. Terus ada satu kabel lagi. Ini kabel mengarah kemana ya? Pasang aja deh pokoknya. Oh, ini kabelnya speaker yang tadi, bukan pemirsa, yang dua tadi. Dan ini adalah kabel LED. Kita masukin, udah pas, baru kita klip. Kita tekan klipnya, kita kunci. Kapan-kapan saya bakal bikin video untuk nunjukin komponen ini. Komponen di mesin TV itu, bagian di mesin TV itu apa-apa aja sih. Kalau kali ini saya fokusnya ke cara benerin TV supaya gambarnya kelihatan gitu aja pemirsa ya. Kalau misalnya pemirsa pengen tanya detail, pemirsa bisa subscribe dan tanya di kolom komentar. Kalau misalnya kira-kira nggak terjawab-jawab, pemirsa langsung langganan aja supaya saya bisa langsung cepet jawab. Karena kalau ngikutin jawab di kolom komentar, mungkin bakalan lama waktunya pemirsa untuk saya jawab. Karena kan maklumlah pekerjaannya numpuk. Begitu udah saya pasang, saya berdirikan, saya coba tes ke arus listrik 220 volt, saya colokin, kira-kira TV-nya bakal keluar gambar apa enggak. Iya, oke, beres. Ternyata TV-nya keluar gambar pemirsa, warnanya biru. Tuh, OSD-nya muncul. Senang banget deh. Ini ekspresi saya nggak bisa lepas kayak tadi. Karena harus tenggang rasa sama telinga orang. Tinggal saya coba cari input aja. Input AV atau input koaksial. Koaksial itu yang pakai kabel antena itu loh pemirsa. Kalau input AV ya dicolokinnya ke AV yang pakai kabel RCA. 3 buah itu warna merah, putih, dan kuning. Yang kuning kan untuk video. Yang merah putih itu untuk audio LR. Kita pindahin inputnya ke input yang lain. Misalnya TV atau video 1, video 2. Coba-coba aja. Sambil kita colokin. Sambil kita persiapin untuk colokin inputnya, input TV. Karena saya lebih sering pakai decoder atau digital dari TV kabel, mesin digital dari TV kabel. Jadi saya lebih sering pakai video untuk nyetel TV, pakai soket video. Ini bakal saya tes selama beberapa menit pemirsa, terus coba saya matikan, coba saya hidupin lagi,
Coba saya pindahkan inputnya ke TV atau video. Dia nggak keluar gambar karena memang belum saya colokin. Saya belum colokin inputnya. Saya lagi ngerasain seneng dulu karena TV-nya udah sembuh. Moga-moga TV ini bisa awet, bertahan lama, sampai 6 bulan, sampai setahun, sampai 3 tahun. Sampai model baru muncul lagi dan TV ini jadi expired. Udah saya colokin input AV-nya pakai kabel RCA. Terus tinggal saya pindahin inputnya ke AV dan oke. Gambarnya keluar ternyata, gambarnya jernih, suaranya pun bagus. Tapi bisa jadi suaranya bakal saya mute karena biasanya kena copyright pemirsa, bahaya. Beberapa video saya kena copyright gara-gara ada suaranya, padahal saya nggak pelanggar hak cipta. Biasalah namanya juga sistem digital ya nggak. Baiklah ya pemirsa, TV-nya udah sembuh, beres, tinggal dibalikin aja ke yang punya. Terima kasih pemirsa udah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Jangan lupa untuk berlangganan di channel Teknisi Digital dan jangan lupa untuk beli merchandise-nya juga yang ada di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.